Kisah hijrah yang hari ini banyak ditebarkan, mudah-mudahan tidak salah jalan lagi, karena saya tahu iblis tidak pernah ridho dengan itu. Hijrah, pembahasan hijrah di mana-mana. Saya berdoa mudah-mudahan Allah bimbing, karena kalau tidak, iblis tahu di perempatan mana dia tunggu orang yang hijrah itu, dibelokin lagi sama iblis. Hati-hati. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang berhijrah, kalimat Nabi SAW, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah top, orang pemimpin, orang pinter, orang yang disegani waktu jahiliyah, dia tetap akan menjadi orang hebat dalam Islam. Kalau dia mau hijrah dalam Islam tetap orang hebat. Syaratnya satu, idza faquhu. Nah, di situ faqih itu, tapi qafnya di dhammah. Dalam sebuah riwayat qafnya di dhammah. Itu kalau antum tanya kenapa tidak faqihu, kenapa tidak faqahu, ternyata Nabi menginginkan sesuatu. Ya, ini fiqh yang paling tinggi memang kalau di dhammah, yang tengahnya kalau di kasroh, yang paling bawah kalau di fathah. Kalau di dhammah itu hadirin, pemahaman ilmu itu sudah menjadi aliran darahnya. Kalau bahasa kitanya sudah mendarah mendaging, Pak, sudah mendarah daging, sudah nyampur, nggak bisa dipisahkan. Kan ada ilmu yang sifatnya tempelan kan, pemahaman tempelan kan ada, ya kan? Apalagi kalau namanya hafalan, nempel kan nempel. Sekarang sore nanti udah lupa kok, nggak usah nunggu sore yang 2 jam lagi udah hilang kok. Tapi itu sudah mendarah mendaging, Pak. Dia sudah nggak terpisahkan. Pemahaman dia, kemampuan dia memahami, kemampuan dia mengingat, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia melakukan atau bahkan mengambil sebuah keputusan dari pemahamannya, itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Itu kalau dhammah. Dan ternyata itu yang dimau oleh Nabi tentang orang-orang yang hijrah. Ingat, ini peringatan untuk mereka yang berhijrah. Itu fiqh. Baik, yang satu lagi orang Yahudi itu la ya'qilun. Ya'qilun jelas kata-katanya akal. Aqlun akal. Cuma saya mau nanya, akal itu apa artinya? Akal kira-kira artinya apa, Pak? Akal bahasa apa ya? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Aqlun, akil, dan tidak bisa kita terjemahkan. Akil, ya akil. Akal. Bahasa kita akal, ya akal. Betul ya? Jadi mudah dipahami. Cuma ketahuilah apa arti aslinya. Kata ya'qilun dari kata ain, ada qaf, ada lam. Kata aqala, Bapak Ibu tahu orang Arab pakai sini? Pakai apa nama ini? Kalau pakai kutroh itu, simak itu, dia ada yang melingkar di atas kepalanya, betul? Itu namanya iqol. Iqol, ain qaf lam sama akad. Bapak Ibu, kenapa namanya iqol? Karena iqol itu artinya, dia asli artinya untuk ngikat, Pak. Karena dulu sebenarnya ini buat ngikat onta. Zaman orang Arab dulu kalau mereka punya onta, ontanya diparkir supaya nggak kemana-mana, itu ada pengikat itu, diikatkan di kakinya. Jadi kaki onta yang duduk ini diikatkan di situ, dimasukkan plek sehingga ontanya nggak bisa berdiri. Nah, nanti kalau sudah waktunya selesai jam parkirnya, dia pergi, itu diambil ditaruh di kepalanya. Nah, baru dia pergi. Itu sejarahnya. Iqol. Jadi antum-antum suka pakai itu sebenarnya aslinya punya onta. Ya, hari ini jadi pakaian kebanggaan orang Arab. Itu aslinya dulu punyanya onta. Ya, jadi kalau antum tahu sejarahnya enak sebenarnya. Makainya pun juga antum tahu. Iya, ini punya onta minjem, ya kan? Dari sini. Iqol. Karena dia ngikat. Aqlun, dia ngikat. Ata'aqala, ternyata juga dia nanti ada beberapa kata yang dipakai dalam Quran. Karena di Quran ada ulil absar, ada ulil
ulil albab, ada ulin nuha, betul ya? Itu semua berhubungan dengan kecerdasan. Tapi antum harus dalami satu-satu. Dan akal, kemudian nuha, itu ternyata memiliki makna bahwa selain kalau akal selain mengikat, nuha, ternyata dia punya makna, dia punya kemampuan untuk menahan. Betul? Diikat sehingga dia nahan. Kemampuan menahan itu artinya ilmu yang kita miliki, dia harus punya kemampuan menahan diri kita. Menahan itu bisa mendelay sesaat, bisa menghentikan sama sekali. Jadi kalau ilmu kita malah membuat kita mengumbar dan bahkan kita mengakali orang lain yang orang tidak paham itu, kita akali mereka dengan ilmu itu, yang dimana dengan itu terjadi dosa, maka berarti bukan ilmu itu yang dimau Allah.